Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nur Diari. Di video kali ini aku akan berikan 3 resep menu masakan yang simple dan praktis. Ini cocok sekali untuk menu buka atau sahur kalian ya teman-teman. Untuk cara bikinnya, kalian wajib tonton terus video aku sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Di sini aku sudah sediakan 5 ekor ikan tongkol. Ini udah aku cuci bersih ya teman-teman. Lanjut, ini aku akan tambahkan minyak goreng secukupnya aja. Jangan terlalu banyak ya teman-teman. Jadi nanti biar nggak mubazir. Tunggu sampai minyaknya itu benar-benar panas, baru masukkan ikan tongkol yang udah dicuci bersih tadi. Ini aku tadi aku belah menjadi dua bagian ya teman-teman, biar lebih gampang. Atau kalau kalian mau disuir-suir terlebih dulu juga nggak apa-apa. Nah, sambil menunggu ikan tongkolnya kering, aku akan siapkan untuk perbumbuannya. Karena aku mau bikin yang versi nggak pedas, di sini aku akan menggunakan tomat. Ini tomatnya agak besar ya ukurannya ya teman-teman. Ini aku akan potong menjadi beberapa bagian. Tomatnya di sini aku gunakan sekitar 3 buah. Untuk banyak sedikitnya tomat, kalian sesuaikan sendiri aja ya teman-teman, seberapa banyak kalian masaknya. Ini semuanya aku akan potong seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Nah, ini untuk ikan tongkolnya, bagian bawahnya menurutku udah kering, baru aku akan balik ya. Jadi kalian nggak perlu sering bolak-balik, cukup dibalik sekali aja, tunggu sampai bagian bawah kering baru dibalik lagi ya. Nah, kalau udah kering seperti ini tinggal angkat dan tiriskan. Ini tongkolnya nggak begitu kering-kering banget ya teman-teman, karena aku mau bikin yang teksturnya itu agak empuk gitu. Lanjut, ini aku akan tumis untuk perbumbuannya. Ini aku gunakan minyak bekas menggoreng ikan tongkol tadi ya teman-teman. Lanjut, ini aku masukkan bawang merah dan bawang putihnya. Aku akan masukkan terlebih dulu. Tunggu sampai bawang merah dan bawang putihnya sedikit layu. Nah, kalau udah sedikit layu kayak gini, tinggal masukkan cabai-cabeannya. Di sini aku gunakan cabai merah atau cabai rawit serta cabai besar ya teman-teman. Kebetulan cabai keritingku lagi habis stoknya, tapi nggak apa-apa, sesuaikan yang ada aja di rumah. Nah, ini tunggu sampai cabenya agak sedikit empuk ya, kurang lebih kayak gini. Ini udah sedikit empuk. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal masukkan aja tomatnya, karena tomatnya itu lebih cepat empuk ya teman-teman. Kalau kalian mau bikin sambal hijau untuk tomat serta cabenya, kalian tinggal ganti aja ya yang cabai hijau dan tomat hijau. Nah, ini aku akan masak sampai semuanya itu benar-benar matang. Sambil menunggu bumbunya matang, ini aku akan belah menjadi dua bagian ya untuk ikan tongkolnya, kurang lebih seperti ini. Kalau kalian mau disuir-suir agak kecil juga boleh ya, sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Ini agak panas ya teman-teman, jadi harus ekstra hati-hati. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk bumbunya udah empuk seperti ini. Ini nanti aku akan coper aja ya, tapi kalau kalian mau diulek juga gak apa-apa. Nah, ini untuk tomatnya juga udah empuk, karena nanti masih mau aku masak lagi biar mengurangi kadar air yang ada di dalam tomat dan cabenya ya teman-teman. Di sini aku udah sediakan chopper, kemudian masukkan aja untuk bumbu yang udah aku masak ini. Ini aku akan ratakan ya, biar nanti tuh biar lebih gampang pas chopper. Ini aku chopper sekitar 1 menitan aja ya teman-teman, jangan terlalu lama biar nanti teksturnya tuh agak sedikit keras gitu. Oke, kurang lebih segini aja ya. Lanjut, ini aku gunakan panci atau wajan bekas dari menggoreng tadi ya teman-teman. Karena tadi udah aku kasih minyak, ini nggak aku kasih minyak sama sekali ya.
Ini aku akan masak dengan menggunakan api yang sedang sambil sesekali diaduk-aduk ya teman-teman, biar kadar air yang ada di dalamnya itu sedikit berkurang. Jadi nanti kalau kadar airnya berkurang itu sambalnya bisa tahan lebih lama ya. Nah sekarang ini warnanya tuh masih agak cerah kayak gini teman-teman. Jadi nanti kalau warnanya udah agak gelap berarti sambalnya ini udah bener-bener matang ya. Ini aku akan masukkan juga bumbu yang udah aku siapkan, ada kaldu jamur, gula, serta garam. Aduk-aduk ya. Nanti kalau sekiranya kurang bisa ditambahkan di akhir masakan ya teman-teman. Nah sesekali jangan lupa diaduk-aduk biar tidak gosong bagian bawahnya. Nah ini udah warnanya itu udah agak sedikit gelap seperti ini ya teman-teman. Tinggal masukkan pete. Buat kalian yang gak suka pete, untuk petenya bisa kalian skip aja ya teman-teman. Kemudian aku akan masukkan ikan tongkol yang udah aku suir tadi, karena aku pengen petenya itu nggak pas dimakan itu masih ada teksturnya gitu teman-teman, nggak terlalu empuk banget. Nah kalau udah kayak gini, ini aku masak sekitar 5 menitan aja, nggak perlu terlalu lama. Tunggu sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikannya ya teman-teman, dan sesekali jangan lupa diaduk. Nah ini warnanya itu udah gelap seperti ini teman-teman, dan udah kering banget dan mengeluarkan minyak seperti ini. Kalau udah seperti ini artinya ini udah mateng, dan ini tuh bisa tahan lama sampai 1 bulanan ya untuk ditaruh di kulkas teman-teman. Dan hasilnya kayak gini teman-teman, sambal ikan tongkol dan pete ala aku pun siap untuk disajikan ya. Ini jadinya banyak banget, bisa kalian jadikan stok untuk buka atau sahur kalian. Jadi kalau kalian mau makan tinggal diambil aja. Nah untuk sisanya ini aku akan taruh ke dalam wadah seperti ini ya teman-teman. Atau kalau kalian mau taruh ke dalam botol juga boleh. Ini bisa juga kalian jadikan ide jualan ya teman-teman. Pasti laku banget dan untungnya pasti banyak. Nah kalau udah seperti ini tunggu sampai benar-benar dingin baru masukkan ke dalam kulkas ya. Jadi sewaktu-waktu kalian butuh tinggal kalian ambil aja. Sini aku udah sediakan tahu pong, ini aku gunakan sekitar 2 papan ya teman-teman. Atau kalau untuk kalian yang kecil-kecil itu mungkin sekitar 6-7 ya teman-teman. Ini sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Untuk tahunya ini aku akan iris kurang lebih seperti ini aja ya teman-teman. Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Untuk tahunya kalau kalian tidak suka tahu bisa diganti menggunakan tempe atau mungkin juga ikan teri juga boleh ya teman-teman. Kalau udah sisihkan. Ini kemudian untuk bumbunya ini aku gunakan bumbu iris aja ya. Di sini aku gunakan 3 siung bawang merah. Ini aku iris-iris tipis seperti ini aja. Tapi buat kalian yang mau bumbunya diulek juga boleh ya teman-teman. Sesuaikan selera kalian masing-masing aja. Kalau udah sisihkan. Kemudian untuk bawang putihnya di sini aku gunakan 2 siung bawang putih. Kemudian sama aku iris-iris juga untuk bawang putihnya. Kemudian aku siapkan juga 5 buah cabai rawit hijau. Kemudian aku iris-iris juga ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Kemudian aku tambahkan juga cabai rawit merahnya. Kalau kalian suka cabai keriting merah atau hijau boleh ditambahkan ya teman-teman. Ini aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Kalau udah panas, masukkan bumbu yang udah aku iris-iris tadi. Masukkan dulu bawang merah serta bawang putihnya. Tumis sampai bawang merah dan bawang putihnya sedikit layu ya teman-teman. Kalau udah sedikit layu seperti ini, masukkan cabai-cabeannya. Oh ya, ini tadi aku tambahkan juga
cabai keriting merah ya, biar warnanya tuh tambah cantik. Kemudian aku tambahkan 2 lembar daun jeruk, kemudian 1 ruas lengkuas. Kalau kalian nggak suka lengkuas, untuk lengkuasnya bisa kalian skip ya. Tumis sampai semua bumbunya ini agak sedikit layu. Kalau udah seperti ini, tinggal masukkan pepaya mudanya. Aduk-aduk ya teman-teman. Ini aku masak dengan menggunakan api sedang. Jangan lupa ditutup ya, biar cepat empuk. Kemudian aku masukkan garam, gula, kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk. Lanjut, ini aku tambahkan sedikit lada bubuk. Kemudian aduk-aduk lagi. Aku tambahkan sedikit air ya teman-teman, karena agak kering biar cepat empuk. Aduk-aduk lagi. Tunggu sampai pepayanya sedikit empuk ya teman-teman. Jangan lupa ditutup. Lanjut, ini aku masukkan tahunya. Karena aku rasa untuk pepayanya ini udah sedikit empuk, tinggal masukkan tahunya aja. Aduk-aduk ya teman-teman. Ini biar warnanya tidak terlalu pucat seperti ini, aku akan tambahkan sedikit kecap manis. Tapi buat kalian yang nggak suka kecap manis, untuk kecap manisnya bisa di skip ya untuk bagian ini. Kemudian aduk-aduk. Tunggu sampai semua bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, kalau udah seperti ini, jangan lupa kalian koreksi rasa, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau sekiranya belum, kalian tinggal tambahkan aja ya. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kalau udah seperti ini, siap untuk disajikan ya. Dan ini hasilnya tumis pepaya muda serta tahu pong ala aku pun siap untuk disajikan ya. Ini tuh enak banget rasanya. Menunya juga simple, untuk bahan-bahannya juga mudah didapat. Jadi buat kalian yang mau masak hemat, kalian bisa coba resep aku kali ini ya teman-teman. Ini cocok disajikan untuk menu buka ataupun sahur kalian. Di sini aku udah siapkan bahan-bahannya. Ini ada 1 ikat daun singkong. Kemudian ini untuk perbumbuannya nanti aku akan tulis di kolom deskripsi ya teman-teman, bahan dan bumbu apa yang dibutuhkan. Terus di sini juga ada santan. Aku gunakan santan instan. Kemudian aku tambahkan air. Terus ini ada bumbu halusnya juga. Lanjut, ini aku akan petik dulu untuk daun singkongnya, karena ini kebetulan aku belinya itu semuanya itu masih muda, jadi semua daunnya itu bisa kepakai ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini, ulangi sampai semuanya selesai ya. Lanjut, ini aku biar ada warnanya merahnya, ini aku akan tambahkan 1 buah cabai rawit. Kemudian ini aku akan iris-iris kayak gini ya teman-teman. Kemudian sisihkan.
Lanjut untuk perbumbuannya, ini semuanya aku akan ulek aja. Ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada jahe, kemudian ada kemiri. Terus ini aku, untuk cabenya aku tambahkan 5 cabai rawit aja ya, biar tidak terlalu pedas, karena kalau jangan bobor itu identik dengan yang nggak pedas ya. Kemudian aku tambahkan juga ketumbar, dan ini ada tambahan juga, ada gula, garam, terus kemudian ini ada juga penyedap, serta ada ini ya teman-teman, ada kencur ya, karena kebetulan di rumahku tuh nggak ada yang fresh, jadi aku gunakan kencur yang udah bubukan aja ya. Tapi kalau kalian ada yang fresh, silahkan gunakan yang fresh ya teman-teman. Kemudian ini aku akan ulek sampai semua bumbunya itu halus, karena ini aku mau bikin menu masakan kampung, jadi harus diulek ya, biar rasanya tuh lebih mantul. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman, jangan terlalu halus. Kemudian ini aku akan rebus air. Setelah mendidih, ini aku masukkan garam serta soda kue. Kemudian masukkan daun singkongnya. Fungsi soda kue dan garam biar warnanya tuh tetap hijau, tetap cantik ya teman-teman, dan cepet empuk juga. Kemudian ini aku akan tekan-tekan ya, biar semuanya itu terebus semua ya. Ini aku rebus kira-kira 5-7 menit aja, udah cepet. Jangan lupa sesekali diaduk ya, biar bagian atasnya juga cepat empuk. Nah ini setelah seperti ini udah empuk ya, dan warnanya tuh tetap hijau, tetap cantik. Setelah itu matikan api. Kemudian ini aku akan rendam menggunakan air dingin biar menghentikan pengerebusan ya. Nah setelah udah dingin, kemudian ini aku akan iris seperti ini ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Oh ya, kalau kalian nggak suka daun singkong, kalian bisa gunakan bayam ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng, lalu masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tumis sampai bumbunya itu benar-benar matang ya teman-teman. Lalu ini aku masukkan serai, daun jeruk, kemudian ada cabai hijau, karena aku suka pedas, aku tambahkan yang utuhan aja. Kemudian aku tambahkan juga lengkuas ya teman-teman. Aduk-aduk. Ini minyaknya tuh kayaknya kurang, jadi aku tambahkan sedikit lagi biar bumbunya ini cepat matang. Setelah itu masukkan santan yang udah aku cairkan. Di sini aku menggunakan 1 saset santan instan ya teman-teman. Jangan lupa diaduk. Ini usahakan kalian sering aduk-aduk ya, biar santannya tuh nggak pecah. Kemudian setelah mendidih, masukkan daun singkong yang udah direbus tadi, aduk-aduk, tunggu sampai mendidih ya. Jangan lupa kalian koreksi rasa, apakah rasanya udah pas apa belum, biar tidak terlalu pucat seperti ini. Kemudian aku tambahkan juga gula jawa ya teman-teman, karena kalau masak bubur itu nggak dikasih kunyit. Oke, karena ini aku rasa udah pas rasanya, jadi tinggal matikan api dan siap untuk disajikan ya teman-teman. Oke, ini udah aku siapkan mangkok, kemudian ini sayurnya taruh di sini aja ya teman-teman. Ini tuh enak banget dan kuahnya tuh kental. Pokoknya ini bikin kangen kampung halaman ya, karena dulu waktu kecil itu sering banget itu bikin sayur bobor kayak gini teman-teman. Nah ini aku taburkan juga bawang goreng di atasnya, biar rasanya itu tambah mantul ya teman-teman.